Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kajian di pagi hari ini saya beri judul atau terkait dengan masalah pencerahan yang kami beri judul laknat Allah dan laknat semua orang bagi yang menyembunyikan agama. Maksudnya kalau umpama agama itu adalah A, maka jangan dikatakan B. Karena yang demikian itu akan mendapatkan laknat dari Allah kecuali bagi mereka yang mau bertobat. Dalam firman Allah disebutkan, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk sesudah kami jelaskannya kepada manusia di dalam kitab, mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua orang yang bisa melaknat. Artinya agama ini harus diterangkan apa adanya. Kecuali ilal ladzina tabu, kecuali mereka yang mau bertobat, wa aslahu dan mengadakan perbaikan, wa bayyanu dan mau menjelaskan pada agama yang disembunyikan itu, fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku terima taubatnya, kata Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hadirin rahimakumullah. Latar belakang materi ini kami sampaikan karena sekarang ini lagi viral tentang paham Islam bahwa corak keislaman itu adalah moderat. Orang iman yang kelihatannya kenceng itu ya begitu itu dianggap sebagai radikal. Hari Selasa kemarin tanggal 29 November saya mengikuti sarasehan yang diadakan oleh MUI Kota Mojokerto yang bertempat di Masjid Al-Fatah. Di alun-alun itu sebagai narasumbernya adalah Gus Islah. Nah, sekarang sedang viral itu. Gus Islah Bahrawi dari Madura. Jadi reng-reng Madura. Tema yang diusung adalah fikih kebangsaan. Dalam ceramahnya dia memberi informasi ketidaksetujuannya dengan Islam yang dianggap keras. Nah, definisi keras ini juga tidak jelas. Sekarang ini kalau kita kenceng betul dengan prinsip ya sudah dianggap keras. Nah, kita nggak bicara yang ngebom, yang kemarin ada ngebom. Tadi mau bicara ngebom, tapi saya sampaikan ini dulu. Nanti berikutnya akan saya sampaikan insya Allah. Dalam ceramahnya dia memberikan informasi ketidaksetujuannya dengan Islam yang dianggap keras. Mereka yang keras-keras itu sebenarnya punya agenda politik, kata beliau.
Dan pemahaman keagamaannya itu tersebut adalah merupakan tafsir keagamaan itu sendiri. Jadi semua paham-paham agama itu di dunia ini dasarnya adalah tafsir agama. Ini juga menarik menurut saya. Dia memberikan Islam alternatif adalah Islam moderat dengan diberikan contoh-contoh ketika Nabi menyuapi orang Yahudi, ya, dengan kasih sayang dan macam-macam contoh untuk membuktikan bahwa Nabi Islamnya adalah moderat. Namun yang dipakai oleh Gus Islah tadi dalam menilai Islam bukan didasarkan kepada teks-teks yang ada dalam Quran, melainkan sejarah Islam. Jadi dia tidak menggunakan ayat-ayat Quran sama sekali. Dia gunakan sejarah. Pertanyaannya adalah, apa benar bahwa Islam itu adalah moderat? Atau apa benar bahwa Islam itu adalah radikal? Dan kenyataan ini akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan radikal ya moderat gitu. Nah, Allah sudah memberikan solusi. Apa solusinya? Kembali kepada ayat juga. Ya. Di dalam firman-Nya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri di antara kamu. Nah, ulil amri di antara kamu ini orang banyak memahami itu adalah pemerintah. Pertanyaannya, kalau pemerintah, bagaimana kalau pemerintahnya kafir? Pemerintahan yang selalu bertentangan dengan agama. Ya. Sehingga ada pendapat lagi bahwa yang dimaksud ulil amri itu adalah pemerintahan yang menggunakan aturan Allah. Nah, itu pemahaman juga. Yang menjadi inti di sini adalah fa in tanazzatum, jika kamu berlainan pendapat fi syai'in, ya, di dalam sesuatu, jika kita berlainan pendapat pada sesuatu apapun, farudduhu. Ini diperintahkan oleh Allah, kembalikanlah persoalan perselisihan itu tadi ilallahi wa rasul, kepada Allah dan Rasul. Ada tekanan lagi yang perlu kita perhatikan. In kuntum, jika adalah kamu itu tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika adalah kamu itu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Dzalika wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Nah, ini tekanannya di sini. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat, mari kita ukur dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita memang orang beriman, ini tandanya di sini. Kalau kita orang beriman, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak mau mengembalikan kepada aturan Allah dan Rasul, itu dipertanyakan. Karena di sini ciri khasnya adalah orang yang beriman itu selalu mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasulnya. Beberapa tahun yang lalu itu ada di Malang itu orang bilang bahwa sholat itu pakai bahasa Indonesia karena orang lebih mengerti. Kita baca bahasa Arab nggak ngerti. Nah, sing bener yang mana? Itu namanya perbedaan pendapat. Rujukannya kembali pada Quran dan Sunnah. Dicari dalam Quran, kok nggak ada sholat sing bahasa Indonesia. Lihat di hadis, ternyata Rasulullah mengatakan begini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi perintah sholat itu disuruh oleh Rasulullah untuk melihat Rasulullah sholat pakai bahasa apa Rasulullah. Ternyata pakai bahasa Arab. Nah, kita sudah bisa mengalahkan hujah mereka yang mengatakan bahwa sholat itu adalah bahasa Indonesia. Itu begitu. Kalau pakai Indonesia nanti bagaimana kalau sholat di Arab? Kalau sholat di Amerika, kalau sholat di daerah-daerah lain yang bahasanya juga nggak ngerti, jadi repot juga. Maka bahasa Arab itu adalah sebenarnya bahasa internasional. Jadi pertanyaan kedua adalah Islam yang bagaimana yang perlu untuk dijadikan contoh. Orang jadi bingung.
Nah, kalau kita mau kembali kepada ajaran Allah, tidak ada bingung sebenarnya. Kalau mengacu kepada ayat yang baru saja kami kemukakan tadi, rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik dalam segala hal, termasuk dalam model keislaman Rasulullah. Karena karena Allah mengatakan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu itu di dalam diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Apapun. Nah, makanya kembalinya di situ. Nah, sebelum kami melihat bagaimana keislaman Rasulullah, terlebih dahulu mari kita melihat asal usul kata-kata moderat dan kata-kata radikal. Ternyata kata-kata moderat ataupun radikal itu berasal dari orang-orang barat. Untuk apa? Untuk melemahkan Islam yang berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sebab orang-orang barat tersebut takut apa? Takut akan kebangkitan Islam. Sesudah musuhnya, yaitu Rusia, yang sudah hancur menjadi negara kecil-kecil itu, maka kemudian yang dianggap berbahaya oleh barat adalah Islam. Nah, maka dipecahlah Islam itu menjadi beberapa golongan agar menjadi lemah. Oleh karena itu kita jangan terkecoh oleh istilah moderat ataupun oleh istilah radikal, karena itu adalah alat-alat politik. Alat politiknya orang-orang barat yang sudah dipaksakan kepada negara-negara di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, kita lihat corak keislaman Rasulullah. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah mendakwakan Islam, acuannya adalah Quran. Ternyata dalam perjalanan Rasulullah SAW dalam menerjemahkan Islam itu adalah bercorak moderat juga bercorak radikal. Jadi dua-duanya ini ada. Kalau kita mengacu pada Quran, mari kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan moderat. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk menjadikan teman orang-orang yang tidak memusuhi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, bahwasanya kamu berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Itu adalah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk toleransi itu merupakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah moderat. Firman-Nya lagi disebutkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau agama tidak dipaksa, ini toleransi. Ini adalah moderat. Tapi kita dalam Quran tidak hanya itu. Quran itu banyak. Makanya orang menilai Islam itu juga repot. Kalau kita nggak paham betul. Karena misalnya Rasulullah menyuapi orang-orang Yahudi. Itu dalam konteks Islam yang bagaimana? Saat itu Islam belum menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ketika menjadi suatu kekuatan, beda lagi. Siapa yang menghina Rasulullah? Oleh Umar bin Khattab dibunuh gitu. Itu contoh-contoh sudah banyak. Makanya kita dari mana melihatnya itu? Lihatnya dari Quran itu. Terjemahan Islam yang dilakukan Rasulullah ya dari Quran itu. Karena Rasulullah melaksanakan Quran. Sekarang kita lihat ayat yang berbentuk radikal. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi baikumul ladzi bayatum bih wa dzalikal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah.
mereka membunuh atau terbunuh. Apa ini tidak keras? Apa ini tidak radikal? Ini Rasulullah. Maka kalau kita menyembunyikan bahwa oh itu tidak ada mengajarkan pembunuhan dalam agama. Tergantung konteks. Secara umum tidak ada agama menyuruh untuk membunuh seseorang, tidak ada. Tapi dalam konteks-konteks tertentu karena diganggu, itu turun ayat-ayat yang radikal itu. Maka kalau ayat radikal itu, kalau gangguan-gangguan itu tidak ada, ya ayat radikal tidak bisa diterapkan. Nah, kemampuan untuk menganalisa ini sulit. Ya. Saya kasih contoh satu lagi. Ya ayuhan nabi. Ini nabi diseru. Kharidil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Ini radikal. Nabi diperintah untuk mengobarkan untuk berperang. Nah, ini konteksnya juga konteks tertentu. Konteks dalam masa peperangan. Lah kapan perangnya itu? Karena perang itu juga wajib. Kutiba alaikumul qital, orang beriman, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Lah ini pemahaman seperti ini kalau tidak dipahami, ya berangkat berperang. Hancur. Karena kita ganti opo-opo perang. Nah, alasannya perang apa? Alasannya harus ngerti juga. Ketika alasan perang nggak ngerti, sudah berangkat perang karena ini perintah perang. Makanya yang ngebom kemarin di Bandung itu kan juga ada ayatnya yang dipakai. Apa ayatnya? Surat Taubat ayat 29. Ini ayat keras juga. Bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari kiamat. Dibunuh. Nah, penerapan gini banyak yang nggak paham. Maka sebenarnya kalau kita tidak setuju dengan orang-orang yang model keras itu, caranya apa? Kalahkan pemahaman keagamaannya itu. Kalau kita nggak bisa mengalahkan, nggak akan berusaha berubah. Karena semua apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang beriman itu adalah didasari karena kepahaman keagamaan kita. Mereka melakukan begitu, pahamnya seperti itu. Kalau tidak setuju, kalahkan paham itu. Sebenarnya saya waktu di Masjid Al-Fatah kemarin itu saya bertanya sangat panjang sebenarnya. Sebelum bertanya saya beri prolog gitu ya, untuk membantah itu supaya jangan mengatakan bahwa agama itu moderat tok. Moderat itu banyak. Dalam Quran itu banyak untuk memahami agama. Dan ending-endingnya juga akan menguntungkan mereka sebenarnya. Tapi saya didendek gitu, terlalu panjang kan. Jadi udah nggak bisa ngomong panjang saya. Nanti maksud saya itu bagaimana kita melaksanakan moderat dan bagaimana kita melaksanakan reng radikal. Ini harus paham. Ketika kita nggak paham, judulnya akhir-akhirnya menyembunyikan agama. Nah, kalau menyembunyikan agama dilaknat oleh Allah. Masalahnya di situ. Jadi paham yang saya sampaikan ini sebenarnya sangat tengah-tengah. Gak nyalano kono, gak nyalano kene, tapi sing bener sing ya apa? Pemahaman Islam itu konteksnya untuk memahami itu banyak sekali. Kita dituntut harus paham Quran versi nuzul. Quran versi nuzul itu Quran yang pertama-tama turun adalah dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu terakhir. Tapi kalau panjenengan lihat dalam Quran tertulis pertama apa? Al-Fatihah. Terakhirnya apa? An-Nas. Itu kok ditulis sesuai dengan urutnya. Nah, ini rahasia. Dan banyak orang-orang lengah tidak mau mempertanyakan kenapa ditulis seperti itu. Apa rahasianya? Di sini rahasia untuk memahami Islam itu. Jadi penerapan Quran itu sebenarnya seperti Quran versi nuzul. Nah, Quran versi nuzulnya apa? Quran sudah ada 30 juz, kita sudah pegang. Sama dengan ketika nuzul Quran, katanya turun tanggal 17. Kalau dalam ayat lain disebutkan turunnya itu pada malam Lailatul Qadar. Yang mana yang turun?
Menurut Ibnu Abbas, orang yang didoakan oleh Rasulullah paham agama, mengatakan bahwa Quran ini turunnya sekaligus 30 juz. Tapi turunnya tidak diturunkan dari Fatihah dulu, tidak. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy itu sedang memahami bahwa Tuhan itu adalah Lata, Uzza dan Manata, dikonter oleh Quran, oleh Allah. Diterangkan bahwa Allah itu Maha Pemurah, menjadikan manusia dari segumpal darah. Nanti menjawab pahamnya tadi. Sampai terakhir surat 5 ayat 3. Nah ini kalau tidak memahami ini, makanya kita ambil satu ayat dalam Quran. Oh ini ayat keras, ayat 29 Quran surat Taubat, diterapkan. Padahal belum tentu turunnya saat ini, harus diterapkan sekarang. Itu yang banyak nggak paham. Nah, itu penting bagi kita untuk memahami masalah. Jangan sampai kita menyembunyikan agama. Kalau menyembunyikan agama, atau kalau dalam bahasa lainnya, kita iman sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya. Itu pun akan mendapatkan bala bencana di akhirat nanti. Karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya begini, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi seperti itu, berislam itu gampang-gampangannya. Jadi intinya apa yang kami sampaikan ini, bahwa kita jangan menyembunyikan agama. Kalau agama itu rupanya A, ya katakan A. Kalau rupanya B, katakan B. Dan juga jangan mempercayai sebagian isi kitab dan kafir kepada sebagian lainnya. Kalau seperti itu, maka Allah akan menyiksa kita pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Ini adalah, maka saya katakan tadi itu adalah merupakan pencerahan pemahaman keagamaan, itu harus diterangkan dengan benar. Kalau tidak, terutama terkait dengan mubalik ini, kalau kita menyembunyikan agama yang sering ngomong, berbahaya. Saya kira itu aja untuk sebagai bahan renungan bagi kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mate gak cukup. Karo ya. Butuh ganti ini. Memori ini. Ada. So, masa jam itu? Online. Bisa. Aku masuk HP enggak? Refleks. Oh, jadi kan balik ya. Aman kan balik mati gila.